Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan pengujian hipotesis. Mungkin di sini tertera gitu kan, ada nama-nama kelompok yaitu Bagaskara, ada Muhammad Akmal, Refli Putra, Wahyudi, sama Johandri Dasuha. Nah, di sini ada definisi. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Uji hipotesis kadang disebut juga konfirmasi analisis data. Keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Ini adalah pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar. Nah, pengujian nilai tengah satu populasi. Jadi ada gambar yang 01, suatu contoh acak diambil dari satu populasi normal berukuran N, dan yang kedua tujuan adalah menguji apakah parameter sebesar nilai tertentu, katakanlah. Nah, hipotesis yang dapat diuji hipotesis satu arah, mungkin nanti tertera gitu rumus-rumusnya, dan hipotesis dua arah juga ada. Dan statistik uji jika ragam populasi diketahui jika X bukan sebaran normal N besar, jika ragam populasi tidak diketahui dan X normal. Daerah kritis pada taraf nyata. Besarnya taraf nyata sangat tergantung dari bidang yang sedang dikaji. Yang kedua, daerah penolakan H0 sangat tergantung dari bentuk hipotesis alternatif H1 dan statistik uji. Nah, pengujian nilai tengah dua populasi membandingkan nilai tengah dua populasi. Satu, setiap populasi diambil contoh acak berukuran tertentu, bisa sama, bisa juga tidak sama. Pengambilan kedua, contoh saling bebas. Tujuan adalah menguji apakah parameter sama atau tidak dengan parameter. Dan statistik uji jika ragam kedua populasi diketahui, katakan jika X bukan normal N besar. Daerah kritis pada taraf nyata. Pada prinsip sama dengan kasus satu contoh di mana daerah penolakan H0 sangat tergantung dari bentuk hipotesis alternatif H1 dan statistik uji. Pengujian nilai tengah data berpasangan. Setiap populasi diambil contoh acak berukuran N. Wajib sama. Pengambilan kedua contoh berpasangan ada pengkait antar kedua contoh, bisa waktu, objek, tempat, dan lain-lain. Tujuan adalah menguji apakah parameter. Bentuk hipotesis seperti yang ada di bawah ini. Statistik uji dalam hal ini adalah rata-rata simpangan antar pengamatan pada contoh pertama dengan contoh kedua. Daerah kritik sama seperti pengujian nilai tengah populasi seperti di bawah. Pengujian proporsi dua populasi, bentuk hipotesisnya seperti di bawah ini, merupakan sebaran binomial. Pengujian proporsi dua populasi seperti di bawah ini. Pengujian ragam satu populasi seperti yang ada di bawah. Ini kriteria penolakan. Pengujian ragam dua populasi. Ini yang di bawah adalah bentuk hipotesisnya. Ada yang satu arah, dua arah, dan statistik uji. Pengujian ragam dua populasi, kriteria penolakan. Terus di sini ada judul skripsi, analisis perencanaan persediaan bahan buku di Batik Krakatau dengan metode Material Requirement Planning (MRP). Ditulis oleh Ivan Lucky Ferdian tahun 2022. Rumusan masalahnya: berapa jumlah produk kain batik dengan menggunakan metode peramalan dan bagaimana persediaan bahan baku pada produk kain batik Krakatau dengan menggunakan lot sizing dengan biaya yang paling optimal. Terus ada metodenya. Metode penelitian ini menggunakan moving average, exponential smoothing, lot for lot,
economic order quantity, period order quantity, dan part period balancing. Untuk pengujian ragam ada untuk mengetahui jumlah permintaan produk kain batik dan mengetahui persediaan bahan baku pada produk kain batik. Dan ada studi kasusnya, analisis perencanaan persediaan bahan baku di batik Krakatawa dengan metode MRP. Dan untuk hasil penelitiannya, setelah pengumpulan data-data yang diperoleh, maka data-data diolah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Langkah-langkah dalam pengolahan data seperti plotting data dari data permintaan masa lalu dengan membuat grafik permintaan, kemudian disesuaikan dengan metode yang sesuai plot data. Juga menghitung nilai kesalahan peramalan untuk mendapatkan hasil peramalan yang terbaik. Selanjutnya di sini ada judul jurnal, pelatihan dan pengujian hipotesis statistika dasar dengan software. Penulisan tahun Gangga Anuraga 2021. Rumusan masalah, keberhasilan penyampaian materi kepada para peserta dapat diukur dari feedback dan perbandingan nilai pre-test dan post-test. Para peserta pasca kegiatan, hasil perbandingan pre-test dan post-test menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Metode pelatihan pengujian hipotesis statistika dasar dengan software dilaksanakan oleh tim dosen pengabdian kepada masyarakat atau PKM, program studi statistika secara daring. Pengujian ragam untuk tidak berkumpul dengan jumlah massa yang banyak selama pandemi COVID-19 belum berakhir. Studi kasus. Uji hipotesis adalah salah satu cabang ilmu statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran atas suatu pernyataan secara statistik serta menarik kesimpulan akan diterima atau ditolaknya pernyataan tersebut. Hasil penelitian. 1. Definisi dan gambaran umum pengujian hipotesis. 2. Prosedur uji hipotesis. 3. Pengujian rata-rata sampel tunggal atau one sample t-test dan Ross and Wilson 2018. 4. Pengujian rata-rata dua sampel saling bebas atau independent sample test Ross and Wilson. 5. Pengujian rata-rata sampel berpasangan atau parent test dan Ross and Wilson. 6. Analisis variansi satu arah atau one way ANOVA. Sekian dari kelompok kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.